Untuk metode proses, jika ada unit cacat yang terjadi dalam proses produksi, kita ambil contoh dari pabrik untuk kasus PT Domino. Ini adalah soal dari data unitnya, kemudian ada data biayanya, ada biaya perbaikan untuk unit cacat normal dan unit cacat tidak normal. Juga ada biaya transfer masuk selama periode dari departemen sebelumnya. Pertama-tama kita mencari biaya perbaikan produk cacat normal yang belum dibutuhkan dalam BOP menggunakan metode rata-rata. Langkah pertama, masukkan data kuantitas dulu. Langkah kedua, menghitung biaya yang harus dipertanggungjawabkan, dimulai dari biaya dalam proses awal ditambah biaya yang ditambahkan, itu hasilnya adalah jumlah biaya. Ekuivalen produksi diperoleh dari unit yang selesai ditransfer departemen berikutnya ditambah dengan unit dalam proses akhir kali tingkat penyelesaiannya. Biaya per unit diperoleh jumlah biaya dibagi dengan ekuivalen produksi. Untuk tenaga kerja dan overhead pabrik, jumlah biayanya harus ditambahkan dulu dengan biaya perbaikan untuk produk cacat normalnya. Hasilnya ini, caranya sama. Untuk biaya pertanggungjawaban biaya yang harus dipertanggungjawabkan diperoleh dari total jumlah yang ini 148 ditambah biaya perbaikan cacat normal dan ditambah dengan biaya perbaikan cacat tidak normal. Untuk total biaya hitung semuanya, ini jumlahkan semuanya. Kemudian kita menghitung pertanggungjawaban biaya. Dimulai dari biaya transfer ke departemen berikutnya diperoleh dari produk selesai yang transfer ke departemen berikutnya kali total biaya per unitnya. Setelah itu menghitung biaya persediaan dalam proses akhir. Unit dalam proses akhir kali tingkat penyelesaian kali biaya per unitnya, hasilnya ini. Ditambah dengan biaya perbaikan produk cacat yang tidak normal yang dibebankan sebagai kerugian, hasilnya adalah jika dijumlah hasilnya adalah jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan. Nilainya sama. Kemudian berikutnya itu biaya perbaikan produk cacat normal yang sudah dibutuhkan dalam tarif BOP masih menggunakan metode rata-rata. Data kuantitasnya masukkan, kemudian biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Ini perbedaannya adalah dengan sebelumnya. Untuk biaya perbaikan untuk menghitung biaya per unitnya untuk tenaga kerja dan overhead tidak dijumlahkan dengan biaya perbaikan produk cacat normalnya, jadi hanya dijumlahkan dari totalnya, hasilnya biaya dipertanggungjawabkan. Kemudian pertanggungjawaban biaya seperti biasa, hanya perbedaannya di sini ada penambahan biaya perbaikan produk cacat normal yang dibebankan sebagai BOP sesungguhnya. Kemudian untuk biaya perbaikan metode cacat normal yang belum dibutuhkan dalam tarif BOP menggunakan metode FIFO, caranya sama. Yang membedakan adalah untuk menghitung biaya per unit itu tidak dari jumlah biaya, tetapi dari biaya yang ditambahkan dibagi dengan unit ekuivalen. Perbedaan berikutnya adalah dari ekuivalen produksi. Ekuivalen produksinya diperoleh dari unit dalam proses awal kali sisa tingkat penyelesaian ditambah unit selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya dikurangi dengan unit dalam proses awal ditambah unit dalam proses akhir kali tingkat penyelesaiannya. Sama dengan ini untuk tenaga kerja dan overhead pabrik, jumlah biayanya jumlah yang nanti dihitung biaya per unitnya itu diperoleh dari biaya tambahkan ditambah dengan biaya perbaikannya, hasilnya ini dibagi dengan ekuivalen, hasilnya biaya per unit. Jumlahkan jumlah biaya perbaikan cacat normal dan cacat tidak normal, hasilnya total biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Untuk biaya pertanggungjawaban biaya dimulai dari biaya transfer ke departemen berikutnya dari persediaan awal. Dalam proses diperoleh dari PDP awal, ini dipindah ke sini. Kemudian biaya penyelesaian dari departemen sebelumnya diperoleh dan seterusnya diperoleh dari PDB awal kali sisa tingkat penyelesaian kali total kali biaya per unitnya. Hasilnya ini kemudian ditambah dengan dari unit yang ditransfer masuk dan selesai diperoleh dari unit selesai dikurangi dengan PDB awal kali dengan total biaya per unitnya, hasilnya ini. Jumlahkan, ini adalah jumlah yang biaya transfer ke departemen berikutnya.
Biaya persediaan dalam proses akhir diperoleh dari unit produksi akhir kali tingkat penyesuaian kali biaya per unitnya. Hasilnya ini ditambah dengan biaya per produk cacat tidak normal yang dipegang sebagai kerugian, hasilnya total biaya yang dipertanggungjawabkan. Untuk biaya perbaikan produk cacat normal yang sudah dibutuhkan dalam tarif BOP menggunakan metode MPKP, caranya sama. Ini juga yang membedakan sama dengan yang metode rata-rata, yang membedakan hanya cara unit ekuivalen produksinya. Kalau untuk metode rata-rata sama, mencari total jumlah membaginya. Itu dari biaya yang ditambahkan dibagi dengan ekuivalen produksi. Jumlahkan dari jumlah biaya ditambah perbaikan dan cacat tidak normal, hasilnya total ini. Kemudian kita mencari pertanggungjawaban biaya seperti biasa dari transfer dari persediaan awal dalam proses dulu, ini dari total ini. Kemudian biaya penyelesaian dari PDP awal kali sisa tingkat penyelesaian kali biaya per unitnya. Hasilnya ini ditambah unit yang transfer dan masuk, total ini adalah jumlah yang transfer ke departemen berikutnya. Kemudian mencari persediaan barang dan proses akhir, sama caranya, yang hanya ditambah dengan biaya perbaikan produk cacat normal yang sebagai BOP sesungguhnya dan biaya produk dan cacat normal yang dibayarkan sebagai kerugian. Demikian cara menghitung metode harga pokok proses jika ada unit cacat yang terjadi dalam proses produksinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.